yang ditekankan bukan hanya agama, dan agamanya bukan hanya secara tekstual ya, Betul, betul. bukan tekstual, tapi lebih kepada pola hidup, laku ya, kalau orang Jawa bilang lakunya. Nah, itu yang diajarkan. Sama Pak Kiai itu ya. Iya, itu yang saya nangkap, dan juga beliau cerita ya nggak terlalu banyak, tapi misalnya waktu itu kan dia masih sering lukis. Betul, betul. Jadi misalnya menghidupkan pesantren ini ya dia jual lukisan terus pakai uang itu, santri itu tidak dipungut biaya, Gratis itu. gratis, itu luar biasa saya kira kan. Jadi memang ini ada sesuatu yang sangat berbeda daripada yang lain ya. Fuad itu artinya apa? Itu juga Kuat itu hati. hati, oke, bukan. Ya, jadi yang sangat-sangat berbeda. Tapi ya berarti mungkin karena kasih hatinya saya Iya. tahu kan. Halo, Mas Peter. Halo Pak Iya, Wan. iya. Mas Peter itu asli dari mana? Mohon perkenalkan diri. Oh iya, nama lengkap saya Peter Silagi. Kalau nama muslim saya Muhammad Bashir. Muhammad Basir. Ya. Keren, keren. Ya, saya aslinya Hungaria. Hungaria? Jadi saya numpang lahir Wow. di sana. Ya karena ya sejak tahun 2019 saya sudah jadi WNI. Tahun 2019. 19 ya, Udah lama ya, sudah Mas Peter WNI. ya. Ya. Asalnya atau pertama kali saya datang ke Indonesia itu tahun 97. Udah lama banget. Ya, udah lama banget. Saya waktu itu baru lulus SMA. SMA. Terus saya mendapatkan sebuah beasiswa namanya Dharma Siswa dari Kemdikbud waktu itu. Ya. Nah, dari 97 saya datang ke Solo, masih umur baru jadi 19 tahun. Ya, masih. Sebenarnya masih nakal-nakalnya. Kira ini imut-imutnya. Masih nakal-nakalnya. Imut-imutnya itu udah lewat. Terus di Solo apa itu? Ya, jadi waktu itu kan beasiswa ini kita bisa pilih mau belajar, apakah mau belajar tari, apakah mau belajar pedalangan, apakah mau belajar karawitan atau seni rupa kriya gitu. Dan bahasa Indonesia. Nah, karena memang saya punya latar belakang di musik, jadi saya pikir ya karawitan saja, karena yang satunya ya memang waktu itu pengetahuan saya tentang karawitan, tentang gamelan tidak begitu luas, hanya baru mendengar berapa kali di KBRI di Budapest, di kedutaan besar. Ya. Kalau sekarang sudah bisa main apa aja sekarang, Mas? Ya kalau sekarang sebetulnya semua bisa sedikit-sedikit, tapi karena ya belakangan ini kurang sering main, jadi banyak lupa, terus harus harus berlatih lagi supaya teringat lagi jadi. Terus tapi ngomong-ngomong, dasar-dasarnya saya sudah oke lah. Tapi semua gamelan itu bisa ya, masih dari saron, terus dari demung, dari apa, kendang sekalipun bisa ya, Mas? Rebab pun bisa ya? Bisa keren loh. Saya pun nggak bisa, cuman gini aja. Terus ngomong-ngomong, kok bisa sampai kenal sama Gus Fuad, bahkan ngaku jadi santrinya Gus Fuad, itu gimana ceritanya? Nah, jadi saya jadi dulu saya kan beasiswa sekolah kuliah di Solo dari 97 sampai 2002, terus saya pulang ke Hungaria. Nah, habis itu tahun 2012 saya nikah sama seorang gadis dari Mataram, dari Mataram. Waktu itu dia kuliah S2 di Slovakia, di negara tetangga saya, terus kami pernah ketemu beberapa kali, terus jadi pacaran, terus akhirnya kami menikah. Nah, terus 2014 kami pindah ke Indonesia. Ke Indonesia? Ya, ke Jakarta. Nah, terus pas 2014 itu ada teman saya, Brian, kalau masih ingat. Oh iya, Mas. Iya. Nah, dia hubungin saya, dia mau buat penelitian sama seorang antropolog ternama dari Amerika, Pak Joel. Oh, Pak Joel, ya. Nah, terus mereka minta bantuan kalau saya punya kenalan, mungkin yang kiai-kiai di Jawa yang punya keunikan tersendiri. Nah, terus ada kawan saya, Dani, Mas Dani itu udah sahabat saya sejak
97. Nah, kan Sahabat. saya tahu dia kan banyak kenalan kiai-kiai. Jadi saya tanya ke dia, dan ini ada temanku Iya, iya. dari Australia. Kamu bisa rekomendasikan kiai-kiai yang mungkin kita bisa kunjungi. Nah, terus dia cerita tentang Pak Kiai Fuad. Nah, gitu terus. Pertama kali saya datang berdua sama kamu atau langsung sama Brian? Berdua dulu. Ya, jadi saya diantar sama Dani ke sini. Terus wow. Nah, itu jatuh cinta ya. Ngobrol Sama- sampai malam itu ya. Iya, apa semua suasana di sini Keren terus, gitu. Iya ya. Terus akhirnya saya ngajak teman-teman itu yang si Brian dari Australia sama Betul. Pak Joel almarhum dari Amerika. Mereka jadi kenal sama Pak Kiai dan mereka juga sangat terkesan. Betul, betul. Ya, kira-kira begitu awalnya. Ya, yang saya melihat kan beberapa kali saya sempat datang ke sini. Ya, kurang sering sih, pinginnya di sini terus. Cuma ya karena kita kan udah punya istri, nyonya, jadi dia di Jakarta kerja. Aku nggak bisa tinggalin lama-lama. Aku sebetulnya ya, wah, melihat dunia pesantren karena sebelumnya saya tidak pernah masuk ke pesantren. Hanya ini yang Hanya ini. pertama kali Ini gitu. pertama kali. Cuma ya dengan misalnya pesantren-pesantren besar gitu yang santrinya ribuan tapi kayak sekolah biasa juga gitu jadi campur. Ya di Jombang saya pernah sama Brian ke apa namanya tempatnya Gus Dur. Tebu Ireng. Tebu Ireng, betul. Tebu Ireng terus ke beberapa pesantren lain tapi yang paling terkesan itu ya di sini. Di sini ya. Di Apa sini. yang membuat Mas Nah, Budi waktu berkesan itu di sini? ya Pak Kiai cerita ini memang pesantren tradisi. Jadi ya anak-anak sekolah biasa, tapi habis itu santrinya ya tinggal di sini terus. Nah, yang saya melihat, yang saya menangkap bahwa yang ditekankan bukan hanya agama dan agamanya bukan hanya secara tekstual ya, Betul, betul. bukan tekstual, tapi lebih kepada pola hidup, laku ya kalau orang Jawa bilang lakunya. Nah, itu yang diajarkan. Sama Pak Kiai itu ya. Iya, itu yang saya nangkap dan juga beliau cerita ya nggak terlalu banyak tapi misalnya waktu itu kan dia masih sering lukis. Betul, betul. Jadi misalnya menghidupkan pesantren ini ya dia jual lukisan terus pakai uang itu santri itu tidak dipungut biaya. Gratis itu. Gratis itu luar biasa saya kira kan. Jadi memang ini ada sesuatu yang sangat berbeda daripada yang lain ya. Fuad itu artinya apa? Itu juga Kuat itu hati. hati oke. Nah, jadi yang sangat-sangat berbeda. Tapi ya berarti mungkin karena kasih hatinya saya nggak Iya. tahu kan. Dan yang saya angkat itu waktu itu kan teman-teman yang masih muda mungkin masih kuliah atau baru lulus kuliah. Jadi mereka belajar bagaimana menjadi kreatif dan apa-apa jadi dan juga kan usahanya Pak Wan sendiri kan. Betul. Nah itu yang saya menganggap wah ini hebat karena bukan hanya oke bagaimana kita membaca kitab atau apa, tapi juga bagaimana menjalankan hidup, mencari nafkah yang halal gitu Betul, kan. betul, iya. Nah itu yang saya anggap luar biasa dan apa namanya ya waktu itu kan anak-anak kan banyak yang misalnya belajar komputer, bikin website atau apa terus. Juga ini apa teman-teman belajar syuting video segala macam jadi saya melihat Sekarang itu, musik ya, kan? musik Musik. ya Ah, itu sekarang juga kalau kan. yang ini Nah yang apa? paling baru gamelan Gamelan ya? Wah, itu Keren ya? top banget top banget ya. top banget ya. Ya memang karena mungkin di Jawa itu ya sudah ada pergeseran budaya dan agama dan apa ya yang Kayak terpisah itu kalau di Ya, sini mau dikumpulin terus, ya kan. iya, jadi itu ya memang kita di tanah Jawa ya. Betul, betul. Jadi ya wah, identitas ya. dimunculkan ya. Ya, betul. Jadi nganu ya, Mas Dan Peter. melihat itu kan katanya Gus Samo yang arrangement ya. Betul. Dan dia sendiri kan nggak punya background gamelan, baru belajar. Tiga pertemuan yang Berapa kali pertemuan langsung bisa kayak gini. Wow. Saking cerdasnya Mas Nah Samo. itu ya karena itu kreativitas itu kembali karena mungkin dari kecil dia kreatif gitu. Kreatif ya. Nah itu yang luar biasa. Iya.
Dan beliau kan seneng ngulik gitu loh. Jadi diulik terus dan diseruisi akhirnya jadi kayak gini, nggak asal-asalan gitu. Ya, teliti. Terus tentang apa itu gamelan tersendiri yang kayak gini, Mas Peter kan merasa wow. Nah Mas Peter dibandingkan dengan yang yang sekedar bacaan yang dulu beda banget ya. Beda rasanya. Beda banget. Sholawatan yang sekarang pakai ini lebih gimana kalau menurut Mas Peter? Kalau yang barusan saya nangkapnya ya lebih ceria. Ceria ya? ceria. Rasanya Apalagi yang pas penutupan ya. gugur gunung ya? Gunung ya. Tapi yang sebelumnya juga lebih ceria dan ya mungkin juga kan lebih untuk orang Jawa, bapak-bapak, mungkin lebih masuk ke hati mereka ya. Betul. Mungkin lebih dekat karena memang dari. Nah untuk yang muda-muda ini yang untuk anak-anak muda, mudah-mudahan ini juga menjadi kita punya akar. Betul. Kita punya akar di Jawa, kita punya budaya Jawa, Jawi gitu kan. Ya mudah-mudahan karena gara-gara ini mereka juga bisa nengok kembali itu sebetulnya apa gitu, gamelan itu apa, itu digunakan gimana, apa gitu. Mungkin mereka juga tertarik jadi belajar. Nah itu. Mas Peter itu walaupun orang bule tapi pinter bahasa Jawa. Pinter karawitan. Wes lali. Saya itu sampai wah, saya kurang Jawa ini. Oh iya, beliau bisa gamel apapun, saya enggak bisa. Cuman bisa bahasa Jawa netok. Ada lagi yang perlu disampaikan Mas Peter? Mas Peter itu kalau tidak salah mualaf ya. Mualaf ya, betul saya mualaf. Kenapa tertarik dengan Islam? Nah, jadi awalnya memang saya lahir di keluarga yang bapak saya memang terus terang dia ateis. Kalau ibu saya dia pernah dibaptis sebagai Katolik juga, sebagai Protestan juga. Karena kedua anaknya itu beda, yang satunya ini. Nah, jadi ibu saya pikir supaya dua-duanya tenang ya dia dibaptis 2 kali. Tapi akhirnya dia nggak pernah menjalankan agama. Nah, saya dibaptis dan menjadi Katolik karena keinginan sendiri waktu umur mungkin 11 atau 12 tahun. Karena ya waktu itu di sekolah ada ajaran agama, terus teman-teman saya ikut, ya udah saya coba ikut. Nah, kemudian saya jadi belajar Katolik. Dan setelah itu umur 14-15 tahun saya mulai tertarik belajar tentang Hindu sedikit, agama Hindu atau budaya Hindu. Tentang Buddha juga, Buddhisme. Nah terus saya ke Jawa 97, terus mulai tahun 99 2000 saya punya seorang guru di Solo. Nah ya kita belajar sama teman-teman dekat di Solo sama beliau ya semacam kebatinan, ilmu kebatinan. Nah terus kemudian aku kan sama Dani udah lama berkawan, terus dia kasih aku banyak atau cerita banyak tentang kiai, tentang sufisme yang sebelumnya saya nggak begitu tahu. Nah jadi saya juga mulai tertarik sedikit ini baca-baca buku-buku sufis, terus habis itu aku baru ini wah sebetulnya yang kejawen atau kebatinan apa sangat mirip dan esensi jadi esensi agama itu sebetulnya ya aku tidak bilang sama tapi sangat mirip atau punya satu nilai yang universal ya semuanya. Nah dan juga waktu ngobrol sama Pak Kiai dia juga bilang kalau di mata dia ya orang yang baik, hatinya baik ya berarti itu sudah Islam ya, mungkin walaupun secara formal bukan ya karena dia tidak membaca Al-Quran atau tidak mengucapkan syahadat atau apa gitu. Nah tapi itu sangat masuk ke kepala saya. Pak Kiai bilang ya, dan itu yang saya coba jalani. Memang kalau hukum-hukum Islam saya mungkin kurang ya tahu banyak, tapi saya selalu teringat yang penting dulu itu hati kita coba untuk kebaikan, untuk membersihkan hati apa-apa yang seperti kata Pak Kiai gitu. Betul ya. Keren. Kalau dari sisi Mas Dani,
Mas Peter itu sosok yang gimana? Teman yang baik banget atau gimana? Atau Ngeselin. yang sekedar pinter ini atau lebih dari itu? Kalau saya melihat kan Mas Peter itu ya itu tadi saya juluki lebih Jawa dari saya. Kalau Mas Dani sendiri? Selalu penasaran untuk mencari sesuatu hal yang baru. Ya, agama, dan dia punya pikiran yang terbuka sebenarnya. Ya. Gitu Ya ya. lucu itu. Ini cuma satu tambahan ya. Tahun 2017 orang tua saya pernah datang ke Indonesia. Nah, saya ajak mereka ke sini. Wah, mereka senang sekali. Karena itu bapak saya yang ateis pun dia merasa wah di sini Diterima ya, gitu. ya diterima, dan ini tempat luar biasa. Oh, iya, punya ya. aura yang luar biasa. Papa sama Mama, Iya, Mas Peter iya. pernah ke sini Iya, ya? iya. Iya ya. Nah terus itu ya ibu saya langsung jatuh cinta sama Pak Kiai. Dia sampai sekarang bilang, wah Pak Kiai itu cakep sekali gitu. Gitu Bu. Ya dia. Dan sering tanya gimana itu di pondok pesantren di Jogja. Terus dulu pernah diajak ke Imogiri sama Bu Nyai. Itu Gitu ya. sangat luar biasa. Tinggalnya di mana? Sekarang di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Sudah apa namanya, warga negara Indonesia ya? Udah warga negara Indonesia. Ya. Yang kasih nama kamu Islam siapa? Aku malah nggak tahu. Nah itu dulu di Mataram yang nikahin saya. Dia yang sebetulnya dia orang Jawa. Saya sekarang lupa namanya. Dia yang nikahin saya. Ya. Dia yang kasih nama. Dia yang kan itu almarhum mertua saya juga pintar ini apa untuk cari nama apa hitung-hitungan. Jadi ditanya nama asli saya, nama orang tua saya, tanggal lahir segala macam, terus nggak tahu ada hitungan-hitungan apa gitu. Kelompok aja. Ya, ya. Dari Bima. Cukup? Mertua dari Bima. Oke. Makasih banyak Mas Peter. Terima kasih. Ya.